Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam ini kita boleh berjumpa kembali dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sambil itu kita mendengarkan pujian berikut ini. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan boleh memberkati kami, melindungi kami dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Hingga pada malam ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada malam ini terambil dari kitab Wahyu, pasal 22, ayat 12 sampai 16. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita mendengar serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat firman Tuhan yang telah kita baca bersama, kita akan renungkan di bawah tuntunan tema, Dia pasti datang. Lan basa Toraya nakua manasa inang lasai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada satu istilah yang sangat lazim yang selalu kita dengar ketika kita sedang menunggu, atau bahkan kita mengeluarkan istilah ini. Istilah itu mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di sisi lain, menunggu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ketika orang yang kita nanti-nantikan itu datang pada waktunya. Nah, yang membuat orang bosan menunggu ketika orang yang ditunggu-tunggunya itu tidak kunjung datang. Lalu timbullah pertanyaan dalam hati kita, apakah dia akan datang? Larampo siar katu tahu takampai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kedatangan Kristus kembali adalah kedatangan yang pasti terjadi. Tetapi mengenai waktunya, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Ia pasti datang. Oleh karena itu, di dalam kepercayaan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, mari kita senantiasa berjaga-jaga. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 42 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mungkin saja Ia akan datang secara tiba-tiba, tanpa kita duga, dan tanpa kita bayangkan bahwa Ia akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Ia pasti datang meskipun kita tidak tahu kapan waktunya. Dia adalah Alfa dan Omega, keturunan Daud. Dan dikatakan dalam bacaan kita, Dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita percaya bahwa Dia pasti datang, maka marilah di dalam kepercayaan kita itu, kita barengi dengan sikap hidup yang siap sedia serta berjaga-jaga. Berikanlah hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, dan selagi masih ada waktu, mari kita senantiasa pergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan berkenan bagi sesama kita. Kiranya kita semua didapati dengan hidup tetap setia di dalam kepercayaan kita kepada Dia yang akan datang kembali. Roh Kudus Tuhan memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari Bapak, Ibu, kita merespon firman Tuhan yang kita telah dengarkan dengan mendengarkan pujian berikut ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Dan yang akan kita dukung dalam doa adalah orang tua dan saudara kita yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan kita bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kita yang berulang tahun, serta kita akan mendoakan secara khusus keluarga Bapak Adi Allolayu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana kasih setia Tuhan senantiasa kami nikmati di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan. Kami telah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami telah membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa Dia pasti datang. Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami pasti akan datang kembali. Kami meyakini itu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami untuk memiliki sikap hidup yang selalu siap dan berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Kristus. Ya Bapa, dalam kerjaan sorga, lewat syafaat kami pada malam ini, kami berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, memberkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga lewat semuanya itu Tuhan, orang tua dan saudara-saudara kami boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Mariones Sambo, Ibu Kristina Sangbara, Ibu Yohana Siakba, Saudara Antoni Trinover, dan anak Clara Parewang Madao. Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka, dan di dalam pertambahan usia yang boleh mereka alami, Tuhan kiranya senantiasa memberkati di dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Dan biarlah mereka senantiasa menaikkan syukur kepadamu, serta memakai hidup anugerah Tuhan untuk berkenan di hadapan Tuhan, serta hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Adi Allolayu. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi keluarga Bapak Adi Allolayu. Dan mereka boleh mengamini bahwa semuanya itu hanya karena tuntunan Tuhan, hanya karena pemeliharaan Tuhan semata. Saat ini kami berdoa untuk Papa dan Mama Inka dalam usaha dan pekerjaan setiap hari. Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan yang sedang dikerjakan, sehingga lewat semuanya itu boleh mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan keluarga mereka, dan mereka pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, pada malam ini kami berdoa untuk Papa Inka yang sedang mengikuti tes P3K. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan jalan sehingga orang tua kami ini boleh dinyatakan lulus tes, dan apa yang diharapkan oleh orang tua kami boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Inka dan Sena dalam pertumbuhan dan juga dalam pendidikan. Tuhan berkati mereka di dalam pendidikannya Tuhan, berikan ketekunan, biarlah apa yang mereka cita-citakan suatu saat mereka boleh raih di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, malam ini juga kami berdoa untuk Nano yang sering mengalami sakit penyakit di dalam pertumbuhannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkaulah yang berkenan dan menyatakan kuasa-Mu bagi adik kekasih kami Nano, sehingga ia boleh pulih kembali, dan di dalam pertumbuhannya ia boleh bertumbuh
di dalam naungan kasih Tuhan dan tumbuh takut akan Tuhan serta semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kakek dan nenek Inka di dalam pekerjaan, juga di dalam masa tuanya. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan juga di dalam masa tua. Mari Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih kekuatan di dalam iman untuk senantiasa berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan sebagai juru selamatnya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk seluruh rumpun keluarga, segenap saudara-saudara di mana saja berada. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan masing-masing, di dalam keluarga mereka dan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap pekerjaan, berkati setiap apa yang diusahakan. Biarlah di dalam semuanya itu Tuhan, mereka senantiasa memperoleh berkat-berkat yang asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami semua yang boleh mengikuti sabda dan doa malam pada saat ini, berkati kami semua Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita sebagai rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan yang boleh memberikan pekerjaan kepada kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam ini juga kami akan beristirahat. Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang melindungi kami, menjaga kami. Biarlah esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, menyambut hari baru dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, ini doa kami Tuhan, syukur kami, permohonan kami dan pengharapan-pengharapan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku.